Serius, saya mau bilang buat saudara, tangkap baik-baik, tangkap baik-baik. Malaikat cuma makhluk kudus. Dengar, mereka tidak segambar dengan Tuhan. Yang model kita ini dibilang segambar dengan Tuhan. Tangkap ini, tangkap ini. Dengar, dengar, malaikat tidak boleh panggil Tuhan Bapa. Kamu dan saya panggil dia Bapa. Come on, wow, wow, tangkap baik-baik. Haleluya. Saudara dengar, dengar, malaikat salah dibuang. Kamu dan saya salah, Bapa turun mencarinya. Dengar, itu cukup buat saya menyembah dia. Tidak ada yang terpaksa menyembah. Gak ada yang terpaksa menyembah. Saudaraku, itu mengerti itu cukup buat saya menyembah dia. Satu cerita saja sebelum kita duduk. Ada pelacur masuk ke rumah Simon tanpa diundang. Itu pesta hanya untuk Yesus dan semua laki-laki. Pelacur ini nyelondong, dia pecahin buli-bulinya, dia nyembah Yesus dan semua orang kaget. Wow, siapa yang suruh dia masuk? Dari mana dia bisa masuk? Perempuan ini sama tahu dia. Murid-murid diskus. Petrus nanya sama Andreas, kamu tahu dia pelacur? Andreas bilang, kok lu tahu? Yesus tahu nggak dia pelacur? Saudara, dia pun nggak pusing, dia worship. Ini yang saya mau bilang, penyembahan seperti ini belum pernah terjadi di Israel, belum pernah ada di Israel. Penyembahan yang melewati seluruh aturan keimamatan. Apa yang buat perempuan ini menyembah seperti itu? Karena dia pernah mengalami neraka dalam hidupnya. Kalau saudara pernah alamin itu, akan merubah penyembahanmu. Dengar, sekalipun hartamu bertambah, jangan kurangi penyembahanmu. No, saudara, semua orang sibuk, dia pelacur. Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak terganggu. Ini yang saya mau bilang, dia datang berdosa. Dia datang berdosa. Waktu dia nyembah, Yesus bilang gini, dosamu diampuni. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Kuasa pasti Kau Raja, dimuliakan, oh dimuliakan, nikmati penyembahan kami, Abah. Ambil semuanya menjadi milikmu. Sebab untuk itu kami datang. Kami memberi kepadamu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Cuma membagi apa yang saya alami, apa yang kami buat gitu. Mungkin saya jarang ke sini, cuma kita dipisahkan oleh jarak,
oleh laut, tapi kita satu tubuh, kita sedang ada dalam gairah yang sama, kita sedang membangun sesuatu. Membangun gereja artinya membangun masyarakat yang ilahi. Jadi nggak sama bangun partai. Beda banget. Nah sebab itu perlu waktu lama, perlu bertahun-tahun untuk membawa umat sampai pada apa yang Tuhan mau. Nah, saudara tentu bukan orang Kristen baru dan ini bukan gereja baru buat saudara. Sebelumnya saudara udah pergi ke gereja mana aja kan? Saudara sudah jadi ibu maha hadir di seluruh kebaktian dan akhirnya mungkin ini juga. Apakah ini yang terakhir kamu memilih untuk ada di sini? Jadi kita sedang cari di mana yang cocok ya. Nah gini. Nah ada satu hal bahwa saudara perlu ada di tempat yang membawa saudara ke tujuan. Gitu. Ini paling penting. Saya mau ngantar saudara pelan-pelan seperti judul saudara di bulan ini dari Pak Arifin tentang kita bersyukur. Nah saya mau bilang bahwa ini sejarah. Ini sejarah. Bandingkan dengan gereja, bandingkan dengan sejarah yang ada. Gitu. Nah saya mendapatnya kira-kira hampir 30 tahun lalu saya melayani sebelum kita jadi satu tubuh. Belum ada Rock, belum ada Bethany waktu itu. Saya melayani dengan gereja yang namanya Maranatha Campus Ministry. Nah gereja itu pusatnya di Nashville di Amerika. Ya. Ada di sana. Nah, kenapa dibilang gereja kampus? Slogan kita dulu adalah change campus, change the world. Kalau kamu bisa rubah kampus, kalau kamu bisa menangkan kampus, kamu akan menangkan dunia. Sederhana aja. Kenapa begitu? Karena pemimpin-pemimpin 20 tahun, 30 tahun lagi sekarang mereka ada di kampus. Nah, itu dulu. Dulu kami di brainwash, otak kami dicuci dengan kalau visinya anda kampus, jangan gereja di sini. Kira-kira gitu. Saya mau bilang itu karena sekarang saudara ada di gereja yang namanya Rock. Nah, artinya coba pikir baik-baik, renungin baik-baik. Kalau saudara anda mau bayar harga untuk jadi representatif, jangan di sini. Kira-kira gitu. Ada bangku itu mungkin ada orang lain yang mau duduk di situ. Nah pikirin harganya, pikirin semuanya. Mau nggak saya jadi representatif? Representatif artinya merepresentasi orang lain, satu pribadi lain. Nah ini. Jadi ini mesti disepakati dulu. Saya kembali ke apa yang saya bilang dari depan. Di gereja kampus dulu, nah saya terkejut dengan sejarah ini fakta. Apa itu? Seorang bernama Lenin. Nah itu. Siapa dia? Dia orang yang mengajarkan tentang Marxis, faham-faham komunis. Dia ngajar itu. Nah Lenin ini mengumpulkan 17 orang, hanya 17 orang. Mahasiswa. Dia ajar mereka tentang komunis. Dia treat mereka tentang komunis. Dia kasih hidupnya, dia berbagi dengan mereka. 17 orang kira-kira cuman KM aja. 1 KM aja. Oke? Dia kasih hidupnya, dia ajar mereka. Ini sejarah, ini enggak bohong. Mari saudara lihat dalam 20 tahun. Hanya 20 tahun. Dengan 17 orang ini. Mereka rebut satu bangsa yang besar menjadi komunis. Namanya Uni Soviet. 20 tahun, 21 tahun saya di Ambon. Saya belum rebut Ambon untuk Tuhan. Gila gak? Kita bilang kita punya Roh Kudus. Kuasanya Tuhan dahsyat. Nyanyian kita udah melambung-lambung ke surga. Nggak ada perubahan di kota kita. Wow. Itu ganggu banget. Hanya 20 tahun. Vladimir Lenin dengan 17 orang yang tadinya mahasiswa. Mereka bisa rubah.
mereka rebut Uni Soviet jadi komunis. Belum selesai. 70 tahun kemudian. Coba lihat. Tadi 20 tahun. 70 tahun kemudian. 2/3 dari seluruh dunia. Dalam pengaruh komunis. Nggak pakai Roh Kudus. Nggak pakai macam-macam. Apa bedanya kira-kira? Kira-kira di mana bedanya? Salah satu yang saya dapat bahwa mereka fokus. Waktu mereka setuju, mereka sepakat, mereka nggak broken fokus, mereka nggak pecah kemana-mana. Mereka cuma satu. Kita jadikan dunia ini komunis. Dan itu jadi. Nah, kita enggak. Kita cuma tersinggung dengan gembala, kita nggak mau datang lagi besok. Kita cuma tersinggung karena terlalu banyak hal-hal yang nggak penting lah. Tapi jadi penting buat kita. Nah, saya sedang bilang, iblis sedang atur semua strateginya supaya kita terus kayak gini. Saya bilang, wow, pantas kita nggak bisa apa-apa. Waktu saya menyadari ini, saya mulai rubah. Saya dikondisikan dengan konflik Ambon. Lama saudara. Saya sampai keki, sampai benci, maksudnya gini. Saya nyanyi Indonesia Raya tiap hari. Jadi ini saya perang sama siapa sebenarnya? Kenapa orang-orang ini datang dan membunuh kami di sini kan gitu. Gitu kan. Dan disitulah saya dibawa, seperti saya dirubah semuanya. Nah, kenapa? Karena khotbah pun sudah tidak murni. Khotbah pun sudah tidak jujur, ya kan? Jadi saya seperti mau apa? 3 kali saya mau tinggalkan itu kota sampai sudah menghadap Pak Arifin. Ya kan? Nah, akhirnya Tuhan bawa ke sini. Masih ada satu. Ini senjata pamungkas. Padahal dulu saya di situ. Tapi dulu ternyata dia belum jadi kehidupan saya. Belum. Dia baru jadi pengetahuan saya. Apa itu senjata pamungkas? Yang saudara buat tadi, tema saudara, ucapan syukur. Kalau kita pakai sama dengan ucapan syukur, di dalamnya ya pujian, penyembahan, doa. Oh ini senjata pamungkasnya. Lalu saya mulai fokus ke situ. Saya mau jadikan ini udah aras utamanya. Saya mau jadikan ini segalanya. Saya kepingin jemaat saya adalah jemaat yang menyembah. Karena kenapa? Kondisi kita udah gak enak. Dengar bom, nonton orang mati. Itu tontonan tiap hari. Saudara cuma dengar bom di film. Ya kan? Nah kita dengar sungguhan. Nah kalau bom jatuhnya di sebelah, rumahmu bergetar. Nah Matius Markus hilang tuh dari kepala. Ya, udah lupa lu tuh Mazmur semuanya. Nah di situ baru kamu bertanya, Tuhan ada nggak sih? Nah itu kan, jadi dia kacaukan semuanya, emosi kacau, mental kacau, yang kita pikir kita rohani jadi berubah sekali. Nah disitulah Tuhan kayak dia giring saya untuk lihat ini satu hal kekayaan gereja yang gereja anggap ini cuma pelengkap aja. Apa itu? Pujian dan penyembahan. Ini kayak apa aja. Nah, tadi saya bisik-bisik sama Pak Musa, saya bilang kamu punya kekuatan. Gitu. Saudara jangan lihat orang bikin CD, sudah rekaman 10 album. Saya mau kasih tahu, saudara pasti kenal Pak Musa lebih baik, tapi saya kenal Pak Musa sebagai pemimpin pujian. Mungkin suaranya nggak sebagus Elvis Presley, tapi iblis takut sama dia, kan gitu kan? Pak Arifin, saudara kenal Pak Arifin, suara yang serak-serak menakutkan gitu. Nah, saya pernah ada orang kerasukan. Saya berdua Pak Arifin melayani. Saya bilang, kenapa dikerasukan? Minum kumis macan. Pak Arifin bilang ini, lucu nih orang belum bangkrut dia minum kumis macan. Itu saya pertama kali lihat pelayanan pelepasan hanya dengan menyanyi. Ya itu belum ada rock, belum ada. Kita masih Surabaya presenter. Jadi saya main gitar, Pak Arifin nyanyi-nyanyi dengan urapan. Tahu apa badannya gede sudah.
Saya pikir ini kalau dia berdiri kita yang berdua yang rubuh nih. Ya kan? Ternyata saya baru lihat. Nah dari saya sudah mulai nonton kekuatan penyembahan. Tapi karena saya belum masuk dalam pengalamannya. Dia kayak biasa aja. Nah Ambon telah memperkaya saya dengan pengalaman ini. Setelah saya lihat itu baru saya bilang wow. Nah hari ini saya ngajak saudara mari berkomitmen. Jangan tunggu dulu hal besar, musibah baru kita mau sungguh-sungguh memuji. Jangan. Artinya gini, semua pola dasar-dasar banyak berubah. Yang saya pikir dulu baik ternyata bukan ini yang Tuhan mau. Nah pelan-pelan ya, hidup kita ditentukan oleh pesan kita. Saya ulang, hidup kita ditentukan oleh pesan kita. Kalau pesannya salah, imannya salah. Apa dulu pesannya? Wah ini, pesannya nggak ada lain. Kerajaan Allah. Itu saudara, kalau saya butuh 2 tahun lah untuk menyelami rock itu. ROCK itu. Untuk baca aja. Jujur, saya mesti bilang ini Pak Arif ini cuma ngetren aja nih supaya kita gaya gitu. Rock. Gitu kan? Gitu. Nah, saya butuh cerna dia. Setelah baca, direnungkan, representative of Christ Kingdom. Persen. 2 tahun. Nah setelah 2 tahun itu rubah pengajaran saya. Saya bilang wow. Berat banget nama ini. Nama gereja ini berat banget. Dia nuntut tanggung jawab. Jadi kira-kira gini. Waktu kita gereja rock. Mestinya orang lihat kita. Orang lihat kerajaan. Nah, tapi sudahkah orang lihat itu? Waktu orang lihat kita. Yang dia lihat kerajaan Allah. Atau dia lihat Ken Arok kira-kira. Atau lihat kerajaan Majapahit atau kerajaan apa kayak gitu. Gitu kan? Ini poinnya. Waktu kita bilang kita anak raja, yang orang pengen lihat gini, rajanya kayak apa ya? Gitu. Sebab raja judi juga ada, ya kan? Gitu. Raja mabok juga ada, jadi tergantung manifestasinya di kita. Jadi saya bilang berat banget ya nama ini ya. Nah terus saya di kota yang kecil banget Ambon itu. Jadi gini, dia terlalu kecil untuk saya buat kesalahan. Semut bisa jadi gajah di sana. Beritanya bisa jadi wow gitu kan. Jadi saya mulai bilang, wow kita tidak bisa main-main. Pelan-pelan. Nah, saya giring kembali lagi. Kalau pesan kita salah, iman kita salah. Salah pesan. Salah kepercayaan. Ya. Salah pesan, salah kepercayaan. Salah pesan, salah gaya hidup. Salah. Nah, ini yang paling parah. Salah pesan, salah pengaruh. Kalau kita punya pengaruh, bangku ini udah penuh semua. Nah masih ada yang salah. Sebab itu saya stop dengan pelayanan keluar. Saya berhenti semuanya. Saya pikir tidak bisa. Kita mesti baik bangun ke dalam. Pertama kota kita hancur. Orang-orang penuh dendam. Orang-orang penuh marah di mana-mana. Kenapa? Ya semua ngalamin hal yang sama. Ada keluarga yang mati dan semua emosi. Jadi kita pelan-pelan. Supaya kita mulai hidup. Khususnya anggota ya, jemaat mulai hidup dengan pesan yang benar. Supaya nggak salah gaya hidup. Kalau udah salah gaya hidup, salah pengaruh. Kalau udah salah pengaruh, salah tujuan. Ngeri banget. Ngeri sekali. Nah jadi coba saudara pikir. Saudara kira-kira cuma iseng-iseng mau datang kebaktian di sini karena rumahnya dekat. Atau karena ada teman. Atau saudara mulai masuk ke dalam bahwa rock. Saya representatif dari Allah. Kamu boleh tukang gado-gado,
Tapi kalau kamu representatifnya Tuhan, gado-gadomu karismatik. Percayalah. Ini yang mesti dibuktiin dulu. Ya, nah saya tahu ini ndak instan, ini pelan-pelan. Terus Allah kita berkomitmen untuk mengajar kita bagaimana kita bisa lihat kerajaannya. Ini penting. Allah yang kita sembah, dia punya satu komitmen untuk mengajar gerejanya bagaimana kita bisa lihat kerajaannya. Nah, untuk membuat itu terjadi, dia beri yang namanya Roh Kudus. Jadi gini, waktu Yesus naik ke surga, dia bilang gini, adalah baik bagiku naik pulang ke surga, supaya yang aku janjikan itu datang kepadamu. Bagaimana bedanya? Sebelum Yesus naik ke surga, dia buat mujizat, murid-muridnya nonton. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, murid-muridnya buat mujizat, Yesus nonton di surga. Kalian lihat bedanya? Sebelum Yesus naik ke surga, semua yang buat Yesus, murid-muridnya nonton. Bangkitin orang mati dan yang mereka cuma ada kagum aja. Tapi begitu Yesus naik ke surga, kuasa itu dicurahkan, murid-muridnya yang orang percaya, bukan cuma murid. Orang percaya yang buat mujizat. Dan Yesus di surga cuma nonton. Ini yang dimaksud. Nah, Markus 16 itu janji buat semua orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Enggak dibilang tanda-tanda ini menyertai pendeta. Enggak. Orang percaya. Yang penting dia orang. Yang kedua dia percaya. Kan? Selama saudara percaya, tanda-tanda menyertai kamu. Gampang. Jadi kekuatan kita pada percaya. Kalau saudara percaya makan sehari 10 kali itu bagus, ada tanda-tanda yang menyertaimu. Ya kan? Yang normal makan 3 kali, kan gitu. Tapi saudara sedang percaya, enggak, yang benar itu makan 10 kali. Coba lu makan 10 kali sehari, ada tanda-tanda menyertaimu. Yaitu kamu mengembang ke kiri, ke kanan, ke belakang dan semuanya. Tanda-tanda menyertai apa yang kamu percaya. Kalau kamu sedang percaya bahwa maki-maki orang itu bagus, maki aja, yang gak suka maki, di jalan maki, ada tanda-tanda menyertai kamu. Muka lu bengap-bengap digebukin orang, sudah tahu? Semua tanda-tanda menyertai kamu. Ya kan? Kalau kamu percaya kita benci orang, balas dendam semua baik, akan ada tanda-tanda di balik kepercayaan itu. Nah, tapi di sini bilang tanda-tanda menyertai. Kalau kamu percaya Yesus, tanda-tandanya menyertai. Jadi kalau belum ada tanda-tanda, mungkin kamu salah percaya. Kenapa kamu salah percaya? Karena salah pesan. Nah, begitu saya bawanya. Nah, Roh Kudus diberi buat kita, lalu mengajar kita. Kurikulumnya beragam. Saya cuma pilih salah satu aja. Salah satu yang bisa kita masuki. Salah satu yang semua orang berhak untuk ambil. Apa itu? Pujian penyembahan. Itu dia, pujian penyembahan. Nah, mau melihat kerajaan Allah, salah satu kurikulumnya penyembahan. Penyembahan bukan supaya begini, belajar melihat kerajaan Allah bukan tujuan dari penyembahan. Ulang. Belajar untuk lihat kerajaan Allah bukan tujuan dari penyembahan, tapi akibat dari penyembahan. Wes, beda saudaraku. Beda banget. Kalau kita menyembah Tuhan, itu otomatis kamu akan lihat kerajaannya. Gini. Paling gampang, yang kamu sembah raja. Yang kamu sembah raja. Nah, saya bukan dulu. Apa itu sembah? Sembah artinya gini, kamu kenal dia.
Kamu punya hubungan dengan dia, baru kamu bisa sembah dia. Kalau enggak, kamu enggak bisa menyembah. Kenapa ada orang nyanyi, ada orang enggak? Enggak usah dihakimi. Penilaiannya cuma begini aja. Yang nyanyi kenal, yang enggak nyanyi cuma punya agama. Maaf, kamu boleh bantah, tapi gini, kenapa mulut kamu bisa tetap diam sementara semua orang nyanyi? Kamu lihat-lihat lampu, keren juga tuh layarnya. Itu yang main drum kok keren banget. Kamu nonton, kamu lihat. Nah, pikiranmu itu bilang broken focus. Kamu sedang lihat, ini gereja apa night club sebenarnya. Ini kamu mulai. Jadi, padahal kamu ada di dalam sini. Nah, kamu orang Kristen. Nah, ya betul, kamu agamamu Kristen. Jadi penyembahan hanya terjadi karena kita punya hubungan dengan dia. Sebab itu saya minta maaf, penyembahan tidak boleh disuruh. Gak boleh. Gak bisa disuruh. Penyembahan tidak bisa disuruh. Penyembahan itu terjadi karena kamu punya hubungan. Nah, saya mulai bangun ini. Saya butuh 8 tahun. Ini bukan pengajaran. Jangan tiru ini. Kenapa 8 tahun? Mungkin karena orang di Ambon lebih bodoh dari orang di Surabaya. Gitu aja ya. Gitu. Sehingga saya perlu habiskan 8 tahun duduk dengan saya punya tim. Duduk dengan mereka. Saya equip mereka. Ini hal paling penting. Saudara akan lihat rahasia ini. Saudara pikir ini biasa aja pujian penyembahan? Saudara dengar. Saya bilang tadi hubungan kan? Saudara tahu, begitu kamu punya hubungan dengan raja, kamu akan lihat manifestasinya. Saya jarang banget ketemu Pak Musa. Jarang banget. Pertama jarak kita beda. Tapi ini hubungan, saudara dengar. Saudara tahu hubungan? Saya nggak akan lupa Pak Musa. Saya nggak akan mungkin lupa. Nggak mungkin Pak Musa lupa. Saya cuma dulu saya ke Surabaya. Saya bisa, karena hubungan. Dia cuma datang gini. Kamu kenapa? Kamu gini. Ayo ikut aku. Periksa darah. Saya melihat dia bawa saya, kita periksa darah, periksa semua aman. Apa yang bikin itu? Saya menguntungkan apa buat dia? Enggak, saudara juga bukan. Kenapa dia buat itu? Hubungan. Nah, ini gampang ngerti ini. Bukan cuma itu. Saya naik mobilnya. Saya di rumahnya. Dia bisa kasih lihat. Nih lihat. Kamar hobi. Mungkin lupa bos. Saya bisa lihat. Apa yang bikin itu? Hubungan. Nah, mari saya bilang, kalau kamu nyembah raja, kalau berhubungan dengan Pak Musa aja bisa ke rumahnya, kalau kamu nyembah raja, masa kamu nggak dapat fasilitas raja? Bisa nggak ngerti? Kalau kamu tiap hari nyembah raja, kamu sembah tuh rajamu, masa saya ke rumah Pak Musa gue ditaruh di teras? Nggak bakalan. Dia belum ngomong, istrinya udah ngomong. Kris, minum apa? Nah bayangin, masa kamu berhubungan dengan raja yang kamu sembah raja? Masa kamu nggak lihat istananya? Masa kamu bergaul dengan raja kamu nggak dapat fasilitas-fasilitas raja? Ini yang saya bilang. Iblis mau curi semuanya bahwa bikin gereja lu bagus. Khotbah yang keren, tapi jangan menyembah. Saya nggak tahu pendeta lain. Ini cuma tentang saya. Saya mau ngomong buat saudara. Mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Mimbar ini nggak jadi penting karena saya naik. Apa yang penting? 30 menit tadi kalian menyembah dia, kalian memuji dia. Itu penting. Nanti dulu, nggak gegabah saya ngomong. Coba pikir yang saya bilang. Menurut saudara, Tuhan rindu dengar khotbah saya? Siapa lu, Kris? Menurut saudara Tuhan rindu dengar khotbah? Ada khotbah nggak di surga? Saudara yang belajar kitab, dengar, Tuhan rindu penyembahanmu. Tuhan rindu penyembahanmu. Ini yang sulit. Makanya saya bilang, penyembahan punya dampak. Kita akan lihat kerajaan Allah.
Yohanes 4. Kayaknya kalau belum baca ayat belum rohani kan? Yohanes 4. Lihat, apa yang Tuhan cari? Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. 24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Udah bosan saudara dengar ayat ini? Tangkap dulu, saya giring pelan-pelan. Yang perlu diketahui pertama, Tuhan cari penyembah, bukan penyembahan. Penyembah berarti orang. Tuhan butuh penyembahnya. Kalau iblis penyembahan. Kalau Tuhan penyembahnya. Ini kabar baik, kenapa? Jadi gak ada urusan sama musik yang bagus. Gak ada urusan sama teknik bernyanyi yang bagus. Gak ada urusan. Nah, itu sebabnya saya bukan anti. Saya juga bisa gak bagus kalau gitu. Tapi saya kayaknya ndak ada dalam gairah saya untuk panggil artis nyanyi di gereja. Enggak itu. Karena nanti orang akan berpikir bahwa karena suara kita bagus, Tuhan senang. Oh, Nah. Mau kita nyanyi kayak gongo juga nggak apa-apa. Tuhan senang. Waktu penyembahan Tuhan nggak datang sama rotan, lalu Tuhan datang ke keyboard. Salah. F. Benar. Enggak. Kamu tadi kurang. Ritmusnya kurang. Enggak gitu. Enggak begitu. Penyembahan itu cuma tentang hati. Saya cuma kepengen saudara kalau minggu ke gereja, setting dari rumah hatimu untuk memberi. Jangan dulu menerima, memberi. Memberi apa? Coba, uang? Salah. Kita paling menipu banyak di sini. Kalau doa buat persembahan, itu doa-doa klise, doa-doa latah. Doa paling latah itu. Udah kita niru semua orang yang berdoa di depan. Itu doa basa-basi. Ya kan? Kalau mau kasih kolektor, Tuhan, tiba saatnya kami akan beri yang terbaik. Kamu bohong. Kalian bohong. Betul kamu kasih yang terbaik? Kan bohong. Lu udah pakai duitnya baru lu kasih sedikit ke gereja, gimana sih? Kok kita berani-berani bilang kita kasih yang terbaik? Kalian paling bohong. Bayangin, di altarnya yang kudus dan mulia ini kita berani bohong. Kita bilang aja kami mau beri, kami mau menabur. Kalau mau bagus tuh begini Tuhan, uang ini juga dari Tuhan. Sekarang kami mau beri sebagian. Jangan bilang terbaik, kita bohong. Yang doa juga gak kasih yang terbaik, apalagi yang sana. Kita paling bohong banget ya. Udahlah bertobatlah, jangan ngomong begitu. Jangan ngomong begitu, kalian bohong banget. Saya udah bukti. Nah, sekarang saya bilang ini, apa yang terbaik yang manusia bisa berikan? Sebelum ke sana, jawab dulu ini. Kira-kira Tuhan butuh duit? Kamu yang butuh duit, Tuhan gak butuh duit. Tuh, kamu butuh air condition, Tuhan butuh? Kagak. Oke, jadi kolektor buat siapa? Buat Tuhan? Salah. Kolektor buat pekerjaan Tuhan. Tuhan gak butuh dana. Pekerjaannya butuh biaya. Kalian mesti tahu itu. Jangan bikin Tuhan parkir. Kalian pikir kalian udah sukses. Kalian kaya. Lalu kamu arsitek hidup itu. Salah bos. Salah banget. Tuhan gak butuh duit. Tuhan gak butuh biaya hidup. 1 bintang dia jual, nggak ada yang bisa beli di sini. Bisa nggak? Jadi apa yang harus kamu buat kalau kasih persembahan? Kamu perlu respect, bukan nominal yang itu, tapi kamu punya respect. Itu worship, itu penyembahanmu. Kamu taruh berapapun kamu taruh, tapi kamu respect God karena Tuhan. Uang ini juga dari Tuhan. Udah gue pakai ke salon, beli baju, beli semuanya. Sekarang gue cuma 100.000 gue taruh. Tuhan, kehormatan
Kalau saya boleh kasih 100.000 di kantong kolektor. Itu respect, itu lebih bagus daripada kita bilang yang terbaik. Bohong banget, bohong banget, bohong banget. Tuhan tidak marah, lu kasih berapapun Tuhan tidak marah. Tapi respect, itu yang saya maksud. Oke, nah baru saya naik sini. Saudara mari lihat, apa dong yang terbaik yang kamu bisa beri kalau bukan uang? Ucapan syukur. Itu paling terbaik. Ucapan syukur lagi nih, kamu menyadari total. Cuman karena dia gue hidup. Karena dia saya hidup. Itu ucapan syukur itu terbaik dari semuanya. Nah kalau itu aja kamu gak beri, udah gagal seluruhnya. Seluruh ibadah kita gagal. Bayangin. Bayangin, orang nyanyi teman. Nah, tapi gini, tidak menghakimi. Itu cuma tandanya kamu belum mengenal dia. Kamu belum punya hubungan dengan dia. Saya kumpul dengan saya punya tim musik dan saya punya semua. Saya mulai bawa mereka pelan-pelan. Saya punya choir pelan-pelan. Hanya tujuannya sebab saya nggak mau orang disuruh menyembah. Jadi saya kasih jaminan besar buat saya punya bahwa kalau satu gereja nggak nyanyi, kamu nggak salah. Dia lihat saya. Ya, yang penting kamu nyanyi di depan. Nyanyi sungguh menyembah. Nah, merubah mereka. Ini hal penting. Jadi kesalahan pertama bukan di di musik group. Kesalahan pertama di pemimpin, di saya. Saya menginginkan gereja punya musician yang bagus, singer yang bagus semua, dan bakat-bakat itu ada di sini. Lalu saya rekrut mereka. Saya ngomong sebentar, mereka rindu, mereka senang banget melayani Tuhan. Oke, tapi hanya sampai di situ, berhenti di situ. Mereka melayani. Saudara, tanpa saya lengkapi, saya equip mereka. Ini yang harusnya saya buat. Itu yang saya bikin dalam 8 tahun. Duduk dengan mereka, equip mereka. Kenapa? Waktu saya tarik orang ke depan untuk nyanyi, hari itu dia masuk dalam medan perang. Saudara. Ini spiritual warfare, ini bukan pertunjukan di depan. Oh perang saudara, bayangin saya nggak lengkapi mereka. Secara teologi saya nggak, mereka sedang masuk dalam. Saya bilang, layani. Lalu apa yang saya buat kalau hari Minggu? Nggak naik. Mau dinaikin apanya? Nggak ngangkat tadi pujian. Mau diangkat apanya? Itu kesalahan saya. Nah sayalah yang harus mengajar saudara supaya saudara kenal Tuhan. Tapi mereka saya cuma lengkapi baru mereka berdiri. Jadi jangan suruh orang menyembah. Kalau saya bilang buat pamusa tolong bilang buat istri I love you. Dia tersinggung. Masa dimotivasi oleh saya? Tapi kita bikin itu buat Yesus setiap minggu. Teriak mari saudara. Sama dia. Hei, Tuhan terpaksa disembah karena kamu suruh. Nggak ada orang terpaksa masuk surga. Nggak ada. Karena kamu pilih, kamu ada di sana. Jadi satu penyembahan yang majesty, yang great, yang grand. Itu gereja itu. Oh, tadi saudara dalam penyembahan, saya sampai bilang ada wibawa di dalam gereja nih. Kalau kita punya wibawa dalam ibadah, itu cuma soal waktu, saudara. Nah, sehingga si jangan beri instruksi. Kalau kita sudah beri instruksi dari sini, berarti ini kesalahan besar. Kesalahannya juga gini, karena kita tidak dilengkapi. Karena kita tidak punya pengertian. Kita tiru gereja-gereja modern. Kita tiru gereja di kota besar. Itu yang mereka buat. Kenapa mereka buat? Kesalahannya di mana? Kita buat jemaat menjadi audience dan kita di sini pemainnya. Cara ibadah kita modelnya sudah teatrikal. Itu sudah keluar dari Alkitab. Mari saudara, salami 15 orang. Emang kita mau pergi 1, 8, 9, 10, 19. Saudara, kita sedang teatrikal, kita sedang buat pertunjukan. Padahal
Ibadah penyembahan jemaat bukan penonton. Siapa yang jadi penonton? Sorga yang jadi penonton. Sorga harus menonton penyembahan dari bumi. Kalau saudara lihat itu. Wih, saudara, kalau saudara berubah di sini, jangan sebut saya hamba Tuhan. Kamu bisa lihat, hitung bulan, kamu akan lihat apa yang terjadi di gedung ini. Setiap bangku ya, kalau setiap pengertiannya ada di tiap bangku, bahwa kamu datang untuk menyembah rajamu. Wow. Dan kamu lihat aja. Setiap bangku menyembah Tuhan. Kamu dengar. Ini yang terjadi. Waktu kamu nyembah dia. Dua hal kamu sedang buat. Kamu sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Ini. Waktu kamu nembak, iman, pengharapan naik. Waktu dia ketemu, ujungnya namanya kuasa. Kuasa penyembahan.